Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu investor yang akan bekerja sama dengan kami dari PT Marsimax. Saya selaku manajer operasional dari PT Marsimax, saya Simpson Jeremy sebagai selaku manajer operasional dari PT Marsimax, dan dengan rekan saya itu Bagus Sarendra Paksi dengan sebagai direktur dari PT Marsimax. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan 7 tahapan pada 13 tahapan modul yang akan kami gunakan sebagai proyek dalam membangun perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik dari pembuatan kursi mobil Suzuki R3. Untuk modul yang keempat ini merupakan modul routing sheet. Lalu untuk definisi routing sheet sendiri, yaitu routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Lalu routing sheet ini berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan serta menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Data yang diperlukan dalam perhitungan routing sheet adalah urutan operasi dari setiap komponen, nama atau jenis peralatan yang digunakan, persentase scrap, dan efisiensi pabrik. Urutan dari operasi routing sheet ini didasarkan dari urutan operasi yang ada di dalam pada peta proses operasi atau OPC yang dari modul sebelumnya. Lalu berikut ini merupakan tabulasi daripada routing sheet yang telah kami buat untuk PT Marsimax. Seperti yang tersedia ini ada sheet pertama yaitu fabrikasi, sub-assembly, main assembly, serta kebutuhan mesin-mesin daripada fabrikasi, sub-assembly, dan main assembly. Lalu dengan yang terakhir itu ada ringkasan dari ketiga kebutuhan mesin proses tersebut. Baiklah, untuk sheet pertama ini, fabrikasi. Di dalam tabulasi fabrikasi ini tersedia informasi yang berisi nomor part, kode operasi berikutnya, lalu urutan proses operasi, mesin atau peralatan, pace per unit, kapasitas per jam, cycle time, dan persentase scrap. Sehingga lalu dalam sub assembly sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komponen sub assembly pertama dan komponen sub assembly kedua, di mana proses perhitungan ataupun pengerjaannya sama dengan fabrikasi tadi. Begitu juga dengan main assembly. Proses perhitungannya pun sama seperti fabrikasi dan sub assembly tadi. Lalu kemudian ada kebutuhan mesin aktual yang dimana kebutuhan mesin aktual ini merupakan tabel kebutuhan mesin daripada setiap operasi yang ada. Lalu pada tabel ringkasan ini
tersedia informasi kebutuhan daripada tabel-tabel kebutuhan mesin aktual yang diringkas menjadi tabel ringkasan, yaitu pada proses fabrikasi dibutuhkan mesin sebanyak 65 unit, dan pada bagian sub-assembly pertama yaitu dibutuhkan sebanyak 13 unit mesin. Lalu pada kebutuhan mesin di sub-assembly kedua dibutuhkan sebanyak 8 unit mesin, dan di kebutuhan mesin di main assembly sendiri dibutuhkan sebanyak 23 unit mesin, sehingga ditotalkan menjadi kebutuhan mesin yang dibutuhkan bagi proses-proses ini yaitu 109 unit. Kemudian di modul kelima yaitu ada multi product process chart atau disingkat dengan MPPC. Pengertian dari MPPC sendiri yaitu peta proses produk banyak adalah, atau MPPC adalah peta kerja yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum yang berkaitan dengan langkah-langkah pengerjaan dari setiap produk yang ada, dan sekaligus bisa mendapatkan informasi tentang kesamaan proses dari produk satu dengan yang lainnya. Lalu simbol-simbol yang digunakan dalam MPPC ini sama dengan simbol-simbol yang digunakan pada OPC, yaitu operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan. MPPC berguna untuk menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen produk atau antar produk mandiri, bahan, bagian, pekerjaan, atau kegiatan. Fungsi lain dari MPPC ini diantaranya adalah untuk menghitung jumlah mesin atau mesin teoritis, untuk keperluan membuat setiap komponen, menentukan jumlah mesin setiap unit, dan jumlah operator. Lalu berikut ini merupakan MPPC yang telah dibuat oleh PT Marsimax. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama rough lumber, yang kedua fabrikasi, lalu yang ketiga sub assembly 1, yang keempat sub assembly 2, dan yang terakhir atau kelima yaitu main assembly, di mana setiap tabel yang ada di dalam MPPC ini yaitu memiliki informasi yaitu nomor part, nama mesinnya, atau nama peralatan yang digunakan, serta kebutuhan mesin. Nomor part yang tersedia dalam MPPC ini diketahui dari Operation Process Chart atau OPC yang telah kami buat sebelumnya, serta mesin-mesin yang tersedia ataupun peralatan yang tersedia dalam MPPC ini telah dialokasikan sehingga tidak akan terjadi backtrack. Lalu di pojok kiri bawah tersedia tabel ringkasan, di mana tabel ringkasan ini kami dapatkan dari routing sheet yang telah kami kerjakan sebelumnya. Ya, jadi kesempatan ini saya akan menjelaskan SO dari PT Marsimax. Ya, di atasnya ada direktur, di bawah direktur ada sekretaris, dan tim peneliti dan pengembangan. Nah, di bawahnya ada jabatan lain, yaitu manajer pemasaran dan distribusi, di bawahnya dan seterusnya. Terus di bawahnya lagi ada manajer produksi,
ada manajer logistik, manajer keuangan, dan manajer personalia dan administrasi dan beserta bawahan-bawahan di bawahnya. Ya, kali ini kita akan masuk job description dari PT Marsimax. Ini di sini ada direktur, tugasnya menentukan peraturan serta kebijakan tertinggi perusahaan. Nah, ini ada persyaratan jabatannya dan tugas-tugas lainnya. Terus di sini ada wewenang dari direktur. Direktur berwenang memutuskan hubungan kerja dan bawahannya. Direktur berwenang mengangkat pegawai baru, yaitu berwenang menegur dan memberi sanksi bagi bawahannya yang tidak disiplin, lalai dan tidak melakukan tugas dengan baik, dan seterusnya. Ini ada tanggung jawabnya. Direktur bertanggung jawab atas kelangsungan produksi, tanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dalam perusahaan. Nah, ini ada sekretaris. Tugasnya membantu menyiapkan dokumen arsip yang dibutuhkan direktur. Persyaratannya bisa dipilih sendiri, mengatur dan merapikan dan menyimpan arsip kantor. Dan tugas-tugas lainnya, dan wewenangnya menjawab pertanyaan sesuai dengan kapasitas, membantu direktur untuk mencari berkas-berkas yang diperlukan pada saat rapat berlangsung. Nah, ini ada tanggung jawab dari sekretaris, bertanggung jawab atas rahasia perusahaan, bertanggung jawab terhadap laporan pertemuan antara bagian menentukan berhasilnya proses produksi. Nah, ini ada tim peneliti dan pengembang, memimpin, menata, mengatur, dan organisasi seluruh kegiatan manajemen yang ada dalam perusahaan. Nah, ini ada persyaratannya. Ini ada wewenangnya, berwenang untuk membuat metode mengenai peningkatan produktivitas. Nah, ini ada tanggung jawabnya, bertanggung jawab atas kebijakan manajemen dan kelancaran operasional perusahaan. Nah, ini ada manajer pemasaran dan distribusi, mengerti akan spesifikasi produk, melakukan analisa pasar dan tugas-tugas lainnya. Nah, ini ada persyaratan jabatannya. Terus tanggung jawabnya, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh atasannya. Wewenangnya berwenang untuk memberikan pengarahan pada bawahannya. Ini ada manajer pemasaran dan distribusi, bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dengan para bawahannya untuk menganalisa kerja selama seminggu. Ini ada kepala divisi pemasaran dan distribusi. Tugasnya merencanakan strategi dan jadwal pemasaran. Persyaratannya bisa sendiri dan tugas-tugas lainnya. Sini ada wewenangnya, berwenang untuk menentukan target pasar serta memberi ide tentang desain produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, tanggung jawabnya bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pada direktur. Nah, ini ada pemasaran dan tugasnya mengawasi dan memberi instruksi kepada staf pemasaran. Wewenangnya berwenang untuk menegur dan mengingatkan bawahan dan tugasnya. Nah, ini ada tanggung jawabnya, bertanggung jawab atas penyusunan laporan bulanan. Ini ada staf pemasaran, melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi sesuai rencana yang telah diterapkan. Rencanakan melaksanakan kegiatan pemasaran promosi pada media dengan cara yang tepat sebagai sarana konsumen. Dan ada beberapa jabatan di lainnya. Manajemen produksi, tugasnya, wewenang, tanggung jawab manajer produksi, bertanggung jawab atas masalah proses produksi setiap harinya. Ini ada kepala divisi produksi, tugas dan wewenangnya, dan kepala divisi produksi, tanggung jawab.
Nah, ini ada supervisor fabrikasi, tugas dan wewenangnya dan persyaratan jabatannya. Ini ada tanggung jawabnya. Ini ada formal fabrikasi, tugasnya, wewenang, dan tanggung jawabnya. Nah, ini ada analisis kebutuhan tenaga kerja dari PT Maximax. Ini kebutuhan tenaga kerja, ada kode jabatannya dari direktur, sekretaris, dan staf-staf lainnya, dan ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dan ini total dari jabatan direktur, sekretaris, dan jabatan-jabatan di bawahnya. Dan kami mendapat kesimpulan total 140 dengan total langsung 146, tidak langsung 45, dan totalnya sekitar 191. Nah, ini nomor 1 itu ada mesin dengan jumlah totalnya 113. Jadi yang kedua ada tenaga kerja langsung dengan total 146, dan ketiga tenaga kerja tidak langsung totalnya 45, dan tenaga kerja keseluruhan dengan total 191. Nah, ini ada K3 dari PT Maximax. Ini ada di sini ada APD, yaitu alat pelindung diri dari PT Maximax. Ada bench operation, mesin pemotong, mesin bending, mesin stamping, mesin form, amplas, mesin parts dengan bias, mesin las, mesin jahit, mesin gerinda tangan, meteran, meja dan mal, meja dan cutter, dan tools. Ini ada safety helmet, wear pack, masker, safety shoes, sarung tangan, safety glass, ear muff, pelindung wajah, topeng las, earplug, apron, dan glove, dan sarung tangan anti panas. Ini ada simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, simbol rambunya ini yang pertama ada bahan lingkungan, yang kedua bahan beracun, yang ketiga bahan mudah meledak, yang keempat bahan korosif, yang kelima bahan mudah terbakar, yang keenam bukan oksidiar, yang ketujuh bahan radioaktif, yang kedelapan bahan mengganggu pernafasan, yang kesembilan bahan picu iritasi, yang 10 tabung gas bertekanan, yang 11 bahan berbahaya. Ini ada simbol warna kuning, peringatan atau waspada. Yang pertama itu peringatan akan bahaya, dua bahan yang mudah terbakar, tiga bahan mudah meledak, bahan beracun, bahan kimia keras, peringatan bahan radioaktif, yang tujuh peringatan tegangan tinggi, waspada area pengawasan, dan kembali bisa Bapak Ibu Profesor lihat ini, yang sembilan ada waspada bencana radioaktif, 10 peringatan area elektronik, peringatan area bermagnet, waspada tersandung, peringatan potong, peringatan akan bahan tajam, yang kedua peringatan bahan baterai acu, dan peringatan permukaan panas. Nah, ini seterusnya peringatan radioaktif 17, peringatan barang jatuh, 19 peringatan barang berputar, 1 peringatan kebisingan, 1 peringatan tersiogonium, peringatan overhead tram, peringatan penghalang kepala. Nah, ini ada simbol rambu 1 dan seterusnya, beberapa simbol rambu ini juga. Dan ini ada warna biru menunjukkan wajib ditaati saat berada di pabrik. Nah, bisa Ibu lihat sendiri, ada ini contoh persyaratan umum, wajib pakai kacamata dan wajib pakai penutup telinga. Di sini ada rambu warna hijau menunjukkan zona aman pertolongan. Contohnya kayak ini tambah dari ini pertolongan pertama dan tempat kemauan berkumpul dan telepon emergency. Dan ini simbol seterusnya. Ya, di sini ada AKLL dari PT Maximax, yaitu luas rantai produksi. Yang ini ada total luas fabrikasi yang 730,20, total luas sub assembly dengan 103,68, dan total luas main assembly dengan 112,8, dan total luas lantai produksinya ada 946,68. Terus di sini ada
luas lantai bahan baku. Ini ada nomor, part kode, part name, production size, material electric, type, tipe, sikap material, CS, unit, net most unit, hour, unit, volume material weight, material weight, was material unit, dimension of material handling, number of material, activity per unit, number of column in material handling, actual temporary, umum material, dan seterusnya. Nah, di sini ada luas lantai bahan baku. Nah, total luas lantai penyimpanan bahan baku penolong ada 51,600. Terus di sini ada luas lantai west dengan sendiri, dan sini ada luas lantai pelayanan pabrik bawah dengan di sini ada beberapa kayak ukuran, luas lantai, jumlah ruangan, luas luas totalnya ada di 45, allowance-nya 15, dan luas ini 30. Dan luas kumulatifnya ada totalnya sekitar 230. Dan ini ada luas lantai pelayanan personel pabrik bawah dengan total 244. Ini ada luas lantai pelayanan kantor bawah dengan total 234. Dan luas lantai pelayanan personel kantor bawah dengan total 237. Nah, di sini ada luas lantai pelayanan umum bawah dengan total 400. Nah, di sini ada ringkasannya, yaitu floor space produktif di 946,8, floor space X alone 40% ada 308, dan seterusnya. Dan subtotalnya didapatkan sekitar 258,23, dan space of double space-nya sekitar 193,67, dan total floor space-nya di total space-nya ada 451,8,87, dan total space buat kumulatif space-nya ada 4.518,897. Kemudian untuk modul selanjutnya yaitu tahapan modul ke-8, yaitu tentang ARC atau kepanjangannya Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting atau tidaknya kedekatan ruangan. Kemudian, Activity Relationship Chart ini akan berhubungan dengan struktur organisasi dan tabel-tabel perhitungan luas lantai. Tujuan utama ARC adalah agar dapat mengetahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan dalam hal ini organisasi pabrik. Lalu, berikut ini merupakan gambaran ARC yang telah dibuat oleh PT Marsimax. Berikut ini merupakan ARC dari proses factory. Seperti yang dapat dilihat,
Berikut ini merupakan tabel derajat kedekatan, yaitu dengan ada kode A, keterangannya itu mutlak dengan warna merah, lalu kode E dengan warna jingga itu sangat penting, kode I dengan warna hijau muda, yaitu artinya penting, lalu kode O dengan warna biru muda, artinya biasa, kode U dengan warna putih, artinya tidak penting, lalu yang terakhir kode X dengan warna coklat, artinya tidak diinginkan. Kemudian terdapat juga beberapa tabel alasan kedekatan pada activity relationship chart ini, yaitu tabel ini juga berisi 1 sampai 25 positif, 25 alasan kedekatan positif, dan 25 lagi alasan kedekatan yang negatif. Seperti contoh, misalkan bagian receiving dengan bagian storage itu mereka keterkaitannya A atau mutlak, dan beserta alasannya yaitu 1, 2, 4, dan 5. Kemudian di sebelah kanan terdapat tabel derajat kedekatan, tabel ringkasan dari derajat kedekatan. Lalu pada bagian pojok kanan bawah ARC terdapat rumus perhitungan jumlah hubungan antar fasilitas, yaitu N sama dengan jumlah banyaknya fasilitas yang terdapat dalam ARC Factory ini dikalikan dengan jumlah banyaknya fasilitas, hubungan antar fasilitas yang terdapat dalam ARC Factory dikurang dengan 1 dibagi 2, sehingga didapat N sama dengan 136. Kemudian pada tabel pojok kanan sebelah bawah ini, pojok sebelah kanan bawah ini terdapat jarak, persentase jarak, yaitu dengan kode A persentase jaraknya 2 sampai 5, yaitu jarak minimalnya itu yang terdapat jarak minimal dan jarak maksimal. Begitu juga sampai dengan kode X. Lalu di atas dari tabel presentasi jarak terdapat tabel keterangan. Keterangan ini merupakan jumlah huruf yang terdapat pada ARC tersebut, yaitu dengan huruf A sebanyak 12, huruf E sebanyak 14, huruf I sebanyak 15, huruf O sebanyak 18, huruf U sebanyak 72, dan huruf X sebanyak 5. Begitu pula dengan ARC kantor lantai 1 dan ARC kantor lantai 2. Ya, di sini ada algoritma collab yang digunakan untuk ARD ya, mohon sebelumnya ini adalah
Argo 5 Core Lab di PT Marsimax yang mengubah data menjadi data pointer sehingga menemukan proses utama yang diletakkan di dalam lab diperlukan data keterkaitan hubungan aktivitas. Sini ada contoh algoritma Core Lab dari PT Marsimax di pabrik itu ada 17 fasilitas. Nah, ini sendiri ini pabrik. Nah, ini di kantor lantai 1 totalnya ada 27 fasilitas. Ini 25 core lab-nya. Di sini kantor lantai 2 ada 7 fasilitas dan 25 core lab-nya. Kaitannya sama produksi karena produksi kan berkaitan juga dengan stok gitu. Nah, kalau misalnya stoknya kurang, bagaimana kita bisa produksi gitu. Nah, jadi dari algoritma core lab itu kita pindahin ke ARD dan ini buat kantor dan ini buat lantai 1 dan ini buat lantai 2. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami PT Marsimax. Kalau ada salah kata dan ya, mohon dimaafkan. Saya Bagus Hendra Paksi selaku direktur dari PT Marsimax dan rekan saya. Saya Jeremy Marnata selaku manajer operasional dari PT Marsimax. Terima kasih sudah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.